Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakah wa ja'ala al-a'mala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa, amma ba'du. Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah atas semua karunia-Nya, atas semua rahmat dan petunjuk-Nya dalam kita menjalankan semua ibadah dan amal soleh kita, termasuk semua profesi-profesi kita, sehingga kita layak mendapatkan balasan kebaikan di dunia, balasan kebaikan di akhirat. Salawat dan salam pula senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti petunjuknya, bimbingannya, tuntunannya, kehidupan kita semakin baik, kehidupan akhirat kita pula semakin mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah, kita akan membahas bahasan yang sangat penting, bagaimana kita menyeimbangkan, bagaimana kita mensinergikan antara tugas-tugas kita hablum minan nas dengan tugas dan kewajiban kita hablum minallah. Menyeimbangkan antara karir dengan ibadah. Karena Ramadan ini tidak melulu hanya ibadah hablum minallah. Malah kalau kita hitung lebih banyak hablum minan nas. Hablum minallahnya ada sholat 5 waktu, ada puasa, kemudian ada iktikaf, ada juga kita menunaikan zakat. Mungkin yang berumroh, itulah hablum minallah. Namun, di tengah-tengah, bahkan di sela-sela seluruh hablum minallah, ada hablum minan nas. Pagi kita bekerja, siang hari kita mungkin di kantor, petang hari pun kita bersama sahabat, bersama rekan, baru nanti menjelang berbuka bersama keluarga. Malam hari taraweh bersama jamaah, bersama masyarakat, bersama seluruh khalayak yang ada di sekitar lingkungan kita. Hablum minan nas. Saat kita akan berbuka, kita buka pintu hablum minan nas. Berbagi hidangan berbuka, saling membantu dengan sahabat-sahabat yang sedang berpuasa. Demikian juga di kantor pun, meskipun kita puasa, tetap kita jalankan tugas-tugas kita dengan baik.
Itulah alasan bahwa sebenarnya Allah sudah menuntun kita, surat Ali Imran 112. Duribat alaihimu dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kewajiban kita ada dua. Hablum minallah. Bagaimana kita menjaga semua perintah Allah. Bagaimana kita menunaikan hak-haknya Allah. Namun yang kedua kata Allah, hablum minan nas. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memberikan kebaikan, bagaimana kita selalu husnuzon kepada sesama, bagaimana kita membantu, bagaimana kita di rumah bersama keluarga, bagaimana kita di masjid bersama jamaah masjid, bagaimana di kantor dengan teman-teman sekantor. Semuanya itu isyarat bahwa ada hablum minan nas. Apakah Nabi di Ramadan hanya beribadah mahdhah saja? Ternyata tidak. Dikatakan oleh para sahabat, di Ramadan itu selain dari Nabi, jelas sholat, jelas i'tikaf, jelas taraweh, sholat malam. Tapi Nabi itu juga mengunjungi sahabat-sahabatnya. Nabi juga menyapa kerabat-kerabatnya. Dan sering Nabi berbuka bersama. Jadilah buka bersama itu bagian dari kita menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim yang produktif adalah yang mampu menyeimbangkan bagaimana ibadahnya dengan Allah dan bagaimana muamalahnya dengan sesama manusia. Pernah suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang melihat ada jenazah yang melintas. Kata Nabi, wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tadi meninggal dunia? Maka para sahabat menyebut sholatnya, puasanya, ibadah mahdohnya, hablum minallahnya yang bagus. Nabi mengingatkan, ternyata hablum minannasnya tidak bagus. Meskipun ia sholat, tapi kalau tidak bekerja dengan baik, maka tidak lengkap. Meskipun puasa, tapi kalau dia tidak menjalankan amanah, tidak lengkap. Meskipun dia sholatnya banyak, tapi kalau dengan tetangganya, dengan temannya tidak bagus, tidak lengkap. Karena Ramadan ini bukan hanya ujian kita dengan Allah, tapi ujian kita dengan sesama. Terbukti, alhamdulillah, di Ramadan ini kita lebih sabar, lebih baik, lebih ingat dengan teman daripada sebelum Ramadan. Bahkan beberapa anjuran Nabi ibadah hablum minallah dijalankan bersama-sama. Tidak mungkin kita berbuka sendirian. Kita berbuka bersama keluarga, sahabat, teman, bahkan anak-anak yatim. Tidak mungkin kita sholat tarawih sendirian. Kita sholat tarawih bersama keluarga, kerabat, sahabat, jamaah masjid. Tidak mungkin kita i'tikaf sendirian. Tapi kita juga bersama masyarakat. Tidak mungkin kita beridul fitri nanti sendirian. Tidak mungkin berzakat sendirian. Tidak mungkin berinfak, bersedekah sendirian. Kalau tidak mungkin dijalankan sendirian, maka tandanya kita tidak hanya menjaga hablum minallah, tapi juga menjaga hablum minannas. Ramadan ini dikatakan para ulama sebagai parameter kita. Parameter itu adalah bagaimana kita memahami diri kita terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas. Karena Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Allah tutup pintu-pintu keburukan. Syaitan sendiri dibelenggu oleh Allah. Relatif kita mampu menjaga diri kita, menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, dan menjaga hubungan baik kita. Bayangkan kalau Ramadan kita tidak baik dengan sesama. Bayangkan kalau Ramadan kita tidak bagus karir kita, pekerjaan kita, profesi kita. Orang akan bertanya, kenapa puasa kok malah tidak produktif? Kok puasa malah bermalas-malasan? Nabi semakin beliau berada di bulan puasa, semakin sungguh-sungguh ibadahnya, juga sungguh-sungguh muamalahnya. Tidak ada kata Nabi diam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersama sahabatnya. Maka Nabi mengingatkan kita bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang yang disebut
muflis, bangkrut. Atadruna manil muflis? Sahabatku, kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan sesuai dengan pemahaman mereka, orang bangkrut itu yang nggak punya harta, ludes hartanya. Yang sholat, tetapi menyakiti sahabatnya, tetapi tidak baik dengan orang tuanya, tidak bagus dengan teman-temannya. Jadilah dia belum sempurna. Kita sempurnakan Ramadan ini menjadi musim yang produktif. Artinya sholat puasa kita jalankan sebaik-baiknya, zakat kita tunaikan, iktikaf juga kita laksanakan. Tetapi tetap kita memperhatikan keluarga, sahabat, kerabat, dan kita memenuhi hak-hak mereka yang ada di tangan kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Harta kita pula bukan hak kita semua, kata Allah. Ada hak untuk mereka yang membutuhkan, meminta-minta, dan yang membutuhkan tapi tidak meminta-minta. Insya Allah dengan hadirnya Ramadan, kita semakin baik dalam menjalankan tugas-tugas kita, profesi kita, juga kita semakin baik dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Lengkaplah manusia, hablum minallahnya terbaik, hablum minan nasnya juga paling baik. Mudah-mudahan semua jemaah Mekatur, sahabat sekalian, jadilah pahala ibadah Allah lipat gandakan, pahala muamalah pula Allah lipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah banyak pembahasan lain dalam program Journey Ramadan by Mekatur. Ikuti terus semua media sosial yang ada, dan insya Allah kita ketemu dalam episode-episode yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.